Halo teman-teman semua, sahabat Alimaki. Jumpa lagi bersama aku, Rifki. Di video kali ini, kita akan membahas cara memasang dan melepas aki yang benar. Aki merupakan komponen yang penting yang menyediakan dan memenuhi kebutuhan listrik untuk kendaraan bermotor. Maka dari itu, melepas dan memasang aki khususnya pada mobil tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Terdapat cara melepas dan memasang aki yang benar agar supaya terhindar dari kerusakan sistem, korsleting, dan risiko berbahaya lainnya. Selama proses pelepasan maupun pemasangan aki, pastikan Anda tenang dan melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Nah, supaya terhindar dari kejadian tersebut, berikut kita berikan tipsnya untuk teman-teman semua cara lepas dan pasang aki yang benar dan aman. Masuk poin yang pertama, cara melepas aki yang benar. Sebelum melepas aki mobil, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Hal ini perlu Anda lakukan untuk menjaga keselamatan, mengingat isi dari air aki bersifat korosif yang bisa melukai jika terkena kulit Anda. Yang perlu diperhatikan, yang pertama, siapkan peralatan. Sebelum melepas aki, persiapkan dahulu peralatan yang akan digunakan untuk melepas dan memasang aki. Antara lain, obeng, kunci, tang, dan wadah untuk menempatkan aki bekas. Dengan mempersiapkan peralatan, waktu yang Anda perlukan lebih singkat. Yang kedua, matikan kendaraan. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan sebelum melepas aki adalah mematikan kendaraan. Jangan pernah melepas aki pada saat kendaraan masih dalam kondisi menyala, sebab hal ini bisa menyebabkan korsleting pada kelistrikan jika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Setelah mematikan kendaraan, yang ketiga, lepas kutub negatif terlebih dahulu. Seperti pada baterai umumnya, aki memiliki kutub positif dan juga negatif. Pada saat ingin melepasnya, hindari asal cabut kabel yang tersambung pada dua pul atau kutub aki. Pastikan Anda melepas kabel pada kutub negatif terlebih dahulu. Anda bisa melepasnya dengan menggunakan kunci pas atau tang. Tidak perlu khawatir karena sudah terdapat tanda penunjuk posisi negatif dan positif pada aki. Umumnya, kutub positif itu dibungkus dengan plastik berwarna merah. Yang keempat, setelah kutub negatif dilepas, selanjutnya lepaskan kabel pada kutub positif. Pastikan juga klem atau kabel jangan ada yang menyentuh kutub positif, karena nantinya akan teraliri listrik. Biasanya pabrikan akan memberikan warna merah pada kutub positif aki. Yang kelima, lepas bracket atau pengunci atau pengikat pada aki. Bracket atau pengunci aki adalah komponen yang berfungsi untuk mengunci aki agar tetap berada di tempatnya dan mencegah goncangan pada saat kendaraan berjalan. Yang keenam dan terakhir, setelah bracket terlepas, maka Anda bisa mengangkat aki dari tempatnya. Pada saat mengangkat aki ini harus dalam posisi sejajar. Hal ini penting untuk menjaga agar air tidak tumpah. Oke, sekarang lanjut cara pasang aki yang benar. Cara memasang aki yang benar sejatinya tak jauh berbeda dengan cara melepasnya. Jika ingin memasang aki kembali, sebaiknya Anda bersihkan dahulu bodi aki sebelum dipasang. Kemudian ikuti tahap berikut ini. Yang pertama, pasang aki. Letakkan aki baru atau yang lama ke tempatnya. Perhatikan kutub positif dan negatif aki supaya tidak tertukar. Selain itu, pastikan juga aki dalam posisi yang pas atau tidak miring sebelah, jadi sejajar. Yang kedua, pasang kabel kutub positif. Kebalikan dari melepas aki tadi, pasang aki dimulai dengan memasang kabel pada kutub positif terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan percikan api yang timbul. Pastikan klem terpasang dengan sempurna dan rapat. Selanjutnya, pasang kabel dan klem pada kutub negatif. Tidak perlu panik. Jika terdapat percikan api pada saat memasang kabel kutub negatif, percikan ini hanya sesaat
dan akan menghilang saat aki terpasang dengan baik. Yang keempat dan terakhir, pasang bracket. Jika kedua kutub sudah terpasang dengan sempurna, langkah terakhir adalah dengan memasang bracket atau pengikat aki. Pastikan bracket terpasang dengan sempurna untuk mencegah goncangan. Setelah proses ini selesai, cobalah nyalakan mesin mobil untuk memastikan pemasangan aki tadi telah berhasil atau belum. Jadi seperti itu untuk cara melepas dan memasang aki yang benar. Oh iya, untuk itu tadi berlaku untuk mobil-mobil yang keluaran lama dengan teknologi mesin yang belum mengaplikasikan full injection. Biasanya tidak menggunakan ECU atau Engine Control Unit. Pengapiannya dikontrol oleh sebuah alat yang dinamakan CDI, Capacitor Discharge Ignition. Sistem ini belum secanggih ECU yang bisa mengatur pengapian berdasarkan berbagai faktor dan mengendalikan banyak sensor. CDI ini biasanya menyalakan pengapian berdasarkan kecepatan putaran mesin saja. Semua mobil yang masih menggunakan karburator atau belum injeksi, maka tidak punya ECU. Bisa menggunakan tips yang ini tadi. Nah, berhubung sekarang banyak mobil-mobil keluaran terbaru yang sudah menggunakan ECU. Nah, sekarang kita akan menjelaskan juga bagaimana cara melepas dan memasang aki untuk mobil-mobil yang sudah full injeksi atau menggunakan sistem ECU. Sebelumnya, buat teman-teman yang masih awam, ECU atau Engine Control Unit adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi mengontrol berbagai aspek operasi mesin pada kendaraan. ECU adalah bagian penting dari sistem manajemen mesin yang modern dan canggih. Tugas utama ECU ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sensor pada kendaraan, seperti sensor oksigen, sensor suhu, sensor tekanan udara, dan lain-lain. Berdasarkan data diterima dari sensor-sensor ini, ECU melakukan pengaturan dan pengendalian sejumlah fungsi mesin, seperti waktu pengapian, pengendalian sejumlah fungsi mesin, pembakaran bahan bakar, pengaturan posisi katup, dan lainnya. ECU juga bertanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan mengurangi emisi polutan. Selain itu, ECU juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada mesin dengan memicu lampu indikator yang berhubungan dengan masalah tertentu, misalnya check engine light. Penting untuk diingat bahwa setiap jenis kendaraan memiliki ECU yang dirancang khusus untuk sistem dan spesifikasi mesin tertentu. Dapat diprogram ulang untuk menyesuaikan kinerja dan karakteristik mesin sesuai dengan kebutuhan atau preferensi pengguna. Hampir semua mobil modern yang dijual saat ini menggunakan Engine Control Unit atau ECU. Karena ECU adalah komponen yang penting dalam sistem manajemen mesin yang canggih. Beberapa merek mobil terkenal sudah menggunakan ECU. Di antaranya adalah Toyota, Honda, Ford, Chevrolet, VW, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Hyundai, Nissan, dan masih banyak lagi. Itu hanya beberapa contoh merek mobil yang menggunakan ECU. Sebagian besar produsen mobil mengandalkan teknologi ECU untuk mengontrol kinerja mesin dan memberikan berbagai fitur canggih yang memastikan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan kendaraan. Nah, sekarang kita masuk ke cara lepas dan pasang aki untuk yang mobil menggunakan ECU atau Engine Control Unit. Yang pertama, masih sama, persiapkan alat dan perlengkapan. Bedanya di sini, teman-teman perlu tambahan power bank untuk backup kelistrikan dari mobil tersebut supaya tidak terputus. Jadi, menjaga kelistrikan mobil untuk selalu tersambung tidak terputus merupakan poin penting saat akan mengganti aki mobil yang sudah menggunakan sistem ECU. Seperti powerbank ini digunakan supaya kelistrikannya tidak terputus. Atau apabila teman-teman tidak mempunyai alat untuk membackup seperti powerbank ini, bisa juga dengan cara alternatif lain, dengan cara menyambungkan kabel jumper dengan aki lain yang masih normal. Setelah alat powerbank backupnya atau kabel jumper disambungkan ke nempel atau kepala aki, kendorin terlebih dahulu mur dan bautnya. Jika sudah, baru persiapkan alat
dan perlengkapan. Aki baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan Anda, sarung tangan pelindung, kacamata, dan pakaian pelindung, opsional, namun disarankan. Yang kedua, matikan mesin dan seluruh komponen listrik. Pastikan kendaraan dalam keadaan mati dan kunci kontak dalam posisi off. Matikan semua lampu, radio, AC, dan perangkat listrik yang terhubung lainnya. Yang ketiga, mengganti aki lama dengan aki baru. Lepaskan terminal aki yang negatif warna hitam terlebih dahulu dengan menggunakan kunci pas. Dengan catatan, powerbanknya atau kabel jumper tersebut tetap tertancap dan jangan sampai lepas, biar aliran listriknya tidak terputus. Kemudian lepaskan penjepit atau baut yang memegang aki di tempatnya. Keluarkan aki yang lama dari tempatnya, lalu pasang aki yang baru. Tempatkan aki baru di tempat yang sama dengan aki lama dengan posisi sejajar, tidak miring sebelah, dan presisi. Pasang penjepit atau baut untuk mengamankan aki baru. Yang keempat, sambungkan terminal. Untuk memasang aki baru, itu yang dipasang yang kutub positif terlebih dahulu, baru kemudian yang kutub negatif. Berkebalikan dengan saat kita mau melepas aki. Kalau melepas aki kan negatif dahulu, yang dilepas baru positif. Kalau memasang, yang positif dulu baru negatif. Kemudian yang selanjutnya, periksa kembali koneksi. Pastikan semua koneksi kencang dan aman, rapat ya teman-teman. Jangan sampai ada yang longgar, karena itu akan berpengaruh terhadap kelistrikan mobil Anda. Yang terakhir, tutup kap mesin, lalu uji aki. Nyalakan kendaraan dan periksa apakah semua sistem listrik berfungsi dengan baik. Jika Anda tidak yakin atau merasa tidak nyaman melakukannya sendiri, sebaiknya mintalah bantuan dari mekanik berpengalaman atau bawa kendaraan Anda ke bengkel resmi. Kesalahan dalam pemasangan aki dapat mengakibatkan kerusakan serius pada kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan Anda. Nah, di toko kita, Halim Aki dapat membantu masalah dan menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak bisa memasang aki secara mandiri. Kita ada layanan delivery service, home service, langsung datang ke tempat teman-teman semua. Tinggal calling atau WhatsApp ke nomor admin kita, nanti akan di follow up. Untuk prosedurnya bagaimana nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Jika sudah dilakukan langkah-langkah yang sudah kita jelaskan tadi, teman-teman tinggal cek apakah prosedur tersebut telah berhasil untuk menjaga mobilnya tidak reset dengan cara di on kontaknya. Nanti akan muncul beberapa indikator-indikator yang nyala atau tidak. Seperti misalnya dilihat ada jam dan tanggal, kemudian sistem audio dan navigasi, pengaturan pribadi, pengaturan mesin dan kinerja, indikator lampu, sistem keamanan, sensor dan kalibrasi, kode kesalahan atau trouble codes. Jadi ada 8 ini ya untuk indikatornya yang bisa jadikan teman-teman panduan bahwa mobilnya reset atau tidak. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman, untuk cara melepas memasang aki sesuai standar. Baik untuk yang mobil non-injeksi ataupun sudah full injeksi yang sudah menggunakan sistem ECU, Engine Control Unit. Bagi teman-teman yang masih dirasa kurang jelas, silahkan drop di kolom komentar atau bisa juga konsultasi dengan admin kami dengan cara menghubungi atau mengklik link di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kami lebih sering lagi buat kontennya dan lebih semangat. Terima kasih, sampai jumpa.